Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya. Selamat mendengarkan. Xiaoyan dari Canaan Colege secara alami tidak tahu bahwa seseorang dari klan Jiwa sebenarnya menyamar di klan Xiao. Orang-orang harus ditangani terlebih dahulu. Saat ini, di bawah kepemimpinan Xiao Ziyan, dia dengan cepat bergerak ke arah Canaan Colege. Xiaoyan, menurutmu apakah kita akan kembali ke rumah orang tua kita? Dalam perjalanan ke Canaan Colege, Ziyan tiba-tiba teringat sesuatu, tersenyum dan bertanya. Dari mana kamu mempelajarinya? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Sirkuit otak gadis kecil ini benar-benar aneh. Dia sedang memikirkan hal semacam ini saat ini. Tapi ini mengingatkan Xiaoyan, jadi dia dimulai lagi dia memperingatkan King Lin dan Ziyan untuk tidak membeberkan hubungan mereka. Bukan karena dia ingin menjadi bajingan, tapi karena reputasi ini tidak baik untuk disebarkan. Xiaoyan sendiri tidak peduli dengan reputasinya. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, dia bisa dikatakan dikritik oleh ribuan orang di benua Doki. Namun, King Lin dan Ziyan berbeda, keduanya mungkin akan dianggap seperti itu. Melihatnya dengan mata aneh, pemandangan seperti itu bukanlah yang ingin dilihat Xiaoyan. Tentu saja, jika sampai pada situasi putus asa seperti itu, dia tidak akan keberatan menumpahkan darah kepada orang-orang yang berani berbicara dengan santai. Segera, Xiaoyan dan yang lainnya tiba di kota kecil di persimpangan Canaan Colege dan Black Corner Domain. Xiaoyan melirik ke plakat di pintu masuk kota, yang bertuliskan, Kota Perdamaian, di atasnya sangat istimewa. Itu biasa saja, bahkan sedikit vulgar, tapi siapapun yang datang ke sini dari wilayah sudut hitam harus jujur. Jika Anda memasuki Kota Perdamaian sesuai dengan proses normal, akan memakan waktu cukup lama untuk mencapai Canaan Colege, dan Anda harus meminum ramuan yang disiapkan oleh Canaan Colege. Namun, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia secara alami dapat melewati pos pemeriksaan ini dan masuk secara langsung di antara mereka, dan itu tidak akan diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Lagi pula, mereka yang ingin mendeteksi jejaknya sekarang setidaknya harus menjadi Douzong. Xiaoyan dan yang lainnya mengincar halaman dalam Universitas Kanaan, jadi mereka melewati halaman luar dan dengan cepat memasuki pegunungan. Universitas Kanaan yang disebut orang luar sebenarnya hanyalah halaman luar, dan halaman dalam yang sebenarnya adalah itu tersembunyi di dalamnya pegunungan yang luas, dan sulit untuk menemukan lokasi spesifik tanpa panduan jalan khusus. Namun, Ziyan sepertinya sudah familiar dengan jalan tersebut. Sepertinya orang ini seharusnya menyelinap keluar dari halaman dalam. Tidak lama setelah mereka memasuki pegunungan yang dalam, aura yang kuat tiba-tiba menyelimuti mereka dari kejauhan, sosok tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan dan yang lainnya. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul di sekitarnya, Xiaoyan juga sedikit mengangkat alisnya. Dengan kekuatan jiwanya, dia secara alami merasakan keberadaan orang-orang ini. Dengan kekuatannya, akan mudah untuk menghadapi mereka, tapi ternyata tidak kasusnya sekarang. Saat dia berselisih dengan Akademi Kanaan, dia tidak mengambil tindakan. Segera, sebuah suara tua bergema di hutan lebat, teman ini masuk ke Universitas Kanaan kita tanpa alasan. Apa tujuanmu? Pak Tua Sukian, ini aku, Yan tiba-tiba melangkah maju dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Si Yan, melihat gadis kecil berambut ungu berdiri di depan Xiaoyan, suara tua sebelumnya juga sedikit terkejut. Dia segera muncul dan menatap Ziyan di depannya untuk memastikan bahwa itu adalah brute force raja. Baru kemudian dia bertanya, kemana saja kamu selama ini? Orang tua yang bau, bukankah aku sudah lama mengirimimu surat? Aku pergi ke Black Corner Domain untuk bersenang-senang. Ziyan menjulurkan lidahnya, berkata dengan tatapan menawan. Omong kosong. Mendengar perkataan Ziyan, Sukian tiba-tiba menjadi marah. Tahukah kamu di mana tempat itu? Jika identitasmu ditemukan di tempat itu, gerombolan kanibal itu tidak akan muntah. Pria bertulang itu pasti akan membunuhmu dan menjualmu demi uang. Apa buruknya, aku menjalani kehidupan yang baik. Ekspresi marah Sukian juga mengejutkan Ziyan. Dia dengan cepat mundur ke belakang Xiaoyan dan berbisik. Sukiangan ingin memarahi mereka beberapa kali lagi, tetapi segera dia ingat bahwa ada dua orang asing di depannya. Dia menatap Xiaoyan dan keduanya dengan keterkejutan di matanya. King Lin, semangat juang di masa remajanya, sudah cukup untuk membuatnya takut,
Namun aura yang dia rasakan pada Xiaoyan membuatnya merasa sedikit lesu, karena dia bisa dengan jelas merasakan aura pada pemuda ini sebagai dia. Dengan kata lain, pemuda yang tampaknya berusia kurang dari 15 tahun ini adalah pejuang Douzong yang kuat. Bukankah ini terlalu luar biasa? Keduanya adalah, oh, ini saudara perempuanku yang bersumpah, King Lin. Ziyan menunjuk ke arah King Lin di sampingnya, lalu menunjuk ke arah Xiaoyan, dan ini suamiku. Sebelum Ziyan selesai berbicara, Xiaoyan menutup mulutnya. Dia berkata dengan senyuman di wajahnya, saya temannya. Nama saya Xiaoyan. Xiaoyan, Suqian memikirkan hal ini, yang merupakan nama yang agak aneh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Matanya menyapu penguasa hitam di belakang Xiaoyan, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit ngeri. Kaulah yang membunuh dua tetua emas dan perak dan Raja Obat Han. Master Klan Xiao Feng. Canaan Cholege secara alami memiliki informasi terkait dengan tokoh berpengaruh yang menyebabkan kegemparan di domain sudut hitam selama periode ini, dan di antara informasi tentang Master Klan Xiao Moyan Xiao, sebuah artikel mengatakan bahwa senjata yang dia gunakan adalah seorang penguasa berkulit hitam yang aneh, dan dia telah menerima surat dari klan Xiao sebelumnya, mengatakan bahwa Ziyan tinggal di klan Xiao. Menggabungkan dua poin ini, tidak sulit untuk menilai bahwa prajurit muda Douzong ini adalah pemimpin klan Xiao yang misterius. Itu hanya keberuntungan. Xiaoyan tersenyum tipis dan tidak menyangkal perkataan Suqian. Mendengar perkataan Xiaoyan, orang-orang yang awalnya mengelilingi mereka tidak bisa menahan nafas. Dia tidak melakukannya dengan gegabah. Jika terjadi perkelahian, kecuali penatua Suqian, tidak akan ada cukup orang untuk mengalahkannya sendirian. Mereka tidak mengetahui kekuatan spesifik Xiaoyan, tetapi mereka telah mendengar tentang pencapaian ganas Xiaoyan. Jika orang kejam seperti itu benar-benar ingin menargetkan Universitas Kanaan, selain penjaga misterius pelataran dalam, Suqian the Elder hampir tidak dapat bersaing dengan salah satunya, atau dua, kan? Saya tidak menyangka bahwa Anda adalah penguasa klan Xiao. Anda memiliki tingkat kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Anda benar-benar pahlawan sejak usia muda. Suqian menatap wajah Xiaoyan dan mau tidak mau menghela nafas. Bakat yang sangat menakutkan, bahkan dia belum pernah melihatnya, tapi dia dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya dan melanjutkan, aku ingin tahu apa yang harus dilakukan Master Xiao Klan untuk datang jauh-jauh ke Canaan Cholege. Meskipun penampilan Xiaoyan tampak sangat lembut, Suqian tidak berpikir bahwa orang ini dapat meninggalkan tempat seperti wilayah sudut hitam hanya dalam 1 tahun reputasi bisa menjadi orang yang baik. Orang seperti itu yang tiba-tiba menyelinap ke Canaan Cholege pasti punya tujuan. Mungkin dia datang untuk melawan api aneh Canaan Cholege. Haha, aku datang ke Canaan Cholege terutama untuk membuat kesepakatan dengan penatua Suqian, kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Kesepakatan macam apa? Suqian tampak tenang di permukaan, tapi sebenarnya dia diam-diam lebih waspada. Di telapak tangan di belakang punggungnya, semangat juang yang kuat dengan cepat memadat dia akan mengambil tindakan tegas. Dengan kekuatan Douzongnya dan kerjasama dengan banyak tetua di halaman dalam, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menjatuhkan orang ini secara tiba-tiba. Penatua Suqian juga harus tahu bahwa saya adalah seorang alkemis senior. Saya mendengar bahwa ada banyak bahan obat langka di Universitas Kanaan, jadi saya datang ke sesepuh untuk mendiskusikan apakah Anda dapat menukarkan beberapa bahan obat untuk saya. Saya akan menggunakan yang sama obat. Sebagai imbalan atas ramuan berharga dan keterampilan seni bela diri, Xiaoyan menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Hah, Suqian, yang hendak mengambil tindakan setelah mendengar bagian pertama dari perkataan Xiaoyan, tertegun sejenak setelah mendengar permintaan Xiaoyan. Xiaoyan, penguasa baru wilayah sudut hitam, secara khusus bersembunyi di Universitas Kanaan, hanya untuk menukar beberapa bahan obat. Bukankah ini tidak masuk akal? Apa, bukankah penatua Suqian tidak setuju? Xiaoyan berkata sambil tersenyum ketika dia melihat tatapan bingung Suqian. Bahan obat apa yang kamu inginkan? Suqian sedikit mengernyit. Semakin baik hati Xiaoyan, semakin dia menjadi waspada. Orang-orang dari Black Corner Domain ini adalah orang-orang yang bisa memakan orang tanpa memuntahkan tulang mereka. Anda harus sangat berhati-hati ketika berhadapan dengan mereka, jika tidak, Anda mungkin akan jatuh ke dalam perangkap mereka secara tidak sengaja. Adapun alasan mencari bahan obat, meski masuk akal,
dia tidak menyangka Xiao Yan datang jauh-jauh dari wilayah sudut hitam hanya untuk hal sepele ini. Menurutnya, tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan beberapa bahan obat, namun nyatanya, Xiao Yan memang memiliki tujuan lain. Saya ingin lebih banyak bahan obat, dan saya tidak bisa memberitahu Anda semuanya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Kali ini dia tidak berbohong. Jika dia ingin terus menyempurnakan ramuan kelas 7, bahan obatnya hanya bisa digambarkan sebagai sangat besar. Sungguh, jika Anda harus mengatakannya dalam satu tarikan napas, saya khawatir perlu waktu 1 jam untuk mengatakannya dengan jelas. Orang tua, apakah kamu setuju? Kami masih menunggu. Melihat Suqian masih memikirkannya, Ziyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Lalu dia mendekati Xiao Yan dan berbisik, "Jangan takut, Pak Tua, jika kamu tidak menyetujuinya, aku akan mengajakmu masuk untuk mendapatkan sebanyak yang kamu mau." "Kamu anak kecil yang tidak berperasaan," sikumu mengarah keluar tidak lama setelah kamu keluar. Meskipun suara Ziyan rendah, Suqian berkata. Setelah mendengarnya dengan jelas, dia sedikit memelototi perilaku khasnya yaitu makan di dalam dan di luar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oke, bagaimanapun, kami tidak melakukannya. Tidak ada bahan obat itu di halaman dalam. Itu tidak akan dibutuhkan banyak. Jika kamu benar-benar dapat menukarnya dengan sesuatu, Tuan Xiao, aku bisa memberikannya kepadamu." Canaan Colege telah berdiri selama bertahun-tahun, jadi tentu saja memiliki banyak koleksi, ditambah bangunan tempat Canaan Colege berada. Skala pegunungannya tidak kalah dengan pegunungan Warcraft, dan terdapat harta karun alam dan duniawi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Sering pergi jauh ke pegunungan untuk melakukan pengorbanan gigi. Namun, tidak banyak monster tingkat tinggi di pegunungan yang dalam. Bahkan Ziyan sering diusir, dan Ziyan sendiri tidak terlalu suka tinggal di pegunungan, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya merusak bahan obat. Universitas Kanaan telah pergi. "Xiao Yan, setelah kita pergi ke gudang bahan obat, kita akan pergi menggali di pegunungan. Ada banyak hal baik di sana, seperti monyet besar." Setelah Suqian setuju, Ziyan juga mencondongkan tubuh ke rumah Xiao Yan. Telinga Bian melanjutkan, "Aku pernah dipukuli habis-habisan olehnya sebelumnya. Kali ini aku ingin membalas dendam. Aku akan mengupas kulitnya dan membuat sepatu. Kulit kera membuat sepatu, dan kamu tidak takut bulu monyet menusuk kakimu?" Xiao Yan memutar matanya dan berkata, "Lagi pula, kamu berasal dari keluarga perempuan, jangan terlalu kejam di masa depan. Meskipun monyet adalah monster, tetap saja manusia. Terlalu kejam mengupas kulit seseorang dari makhluk hidup. Mari kita berbaik hati dan menangkapnya dan menjadikannya otak monyet." Petik 2. "Oke, aku akan mendengarkanmu," Ziyan berkata dengan sangat patuh. Ketika Suqian, yang memimpin jalan, mendengar ini, dia merasa seolah-olah 10.000 alpaka sedang lewat. Apa yang dikatakan orang di depan ini masih manusiawi, tetapi mengapa di belakang begitu bengkok? Ziyan baru bersamanya selama setahun dan menjadi sangat kejam. Jika dia tinggal beberapa tahun lagi, dia mungkin akan membawanya menjadi iblis pemakan manusia. Perpustakaan bahan obat di Canaan Colege dibandingkan dengan satu di klan Xiao. Ukuran gudang kecil tidak diragukan lagi jauh lebih besar, tapi ini normal. Bagaimanapun, gudang kecil itu hanyalah koleksi pribadi Hai Bodong sendiri. Xiao Yan sendiri tidak akan membangun gudang apapun, dan dia hanya akan membawanya bahan obat yang dia kumpulkan bersamanya. "Penatua Suqian, apakah Anda punya daftarnya?" Xiao Yan melihat ke penghitung yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari platform batu giok dan mengusap kepalanya. "Waktu dan usaha." Suqian Yile, sepertinya bahan obat utama klan Xiao cukup besar. Dia segera melambaikan tangannya dan memerintahkan seseorang untuk mengambil sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. "Tuan klan Xiao, kamu bisa membacanya perlahan." Xiao Yan mengangguk sedikit, perlahan membuka gulungan itu, meliriknya dengan cepat, menggambar beberapa lingkaran di atasnya, dan menyerahkannya kembali kepada Suqian. "Penatua Suqian, aku telah membuat pilihanku." Tertegun sejenak, dia melihat lingkaran yang digambar Xiao Yan pada gulungan itu dan mengerutkan kening. Yang digambar di atasnya bukanlah bahan obat langka terbaik. Anda juga dapat menemukannya di domain sudut kecanaan Colege sama sekali. Mungkinkah orang ini hanya ingin mencari alasan untuk menyelinap kecanaan Colege, tapi sebenarnya dia punya agenda lain? Tersenyum ringan, lalu menjentikkan jarinya ke cincin itu.
dan tiba-tiba ribuan botol giok dengan berbagai ukuran menumpuk di seluruh ruangan. Melihat ribuan botol giok, meskipun itu adalah Sukian tidak bisa menahan nafas kaget. Ada lebih dari 1.200 ramuan di dalamnya, hampir 1.000 diantaranya adalah ramuan kelas 4, lebih dari 200 ramuan kelas 5, dan ramuan kelas 6 relatif sedikit, hanya beberapa lusin. Saya tidak tahu jika ya, bisakah itu digunakan sebagai ganti bahan obat di atas. Xiaoyan menatap Sukian dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan bertanya dengan tenang, melihat botol giok yang hampir memenuhi seluruh ruangan. Bahkan Sukian, yang telah melihat banyak hal, menjadi sedikit sesak napas waktu. Melihat begitu banyak ramuan tingkat tinggi, jika bukan karena wajahnya dan kekuatan Xiaoyan sendiri, bahkan dia akan memiliki ide untuk membunuh orang untuk merebut harta karun itu, apalagi orang lain. Para tetua lainnya melihat botol giok di tanah dan saling memandang untuk beberapa saat. Meskipun mereka sudah lama mengetahui bahwa semua alkemis adalah orang-orang yang sangat kaya, ini terlalu boros, bukan? Dengan keahlian seperti ini, Anda bisa membeli beberapa set seni bela diri dan keterampilan bertarung tingkat bumi, bukan? Ternyata orang ini datang hanya untuk menukar bahan obat. Ahem, Penatua Sukian, saya ingin tahu apakah Anda puas dengan kesepakatan saya. Jika menurut Anda ramuan saya ini baik-baik saja, tolong kemasi semua bahan obat yang saya butuhkan. Xiaoyan batuk kecil membuat Sukian agak terkejut bangun, dia mengangguk dan segera memerintahkan seseorang untuk datang dan memilah bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan. Karena Xiaoyan membutuhkan terlalu banyak bahan obat, akan memakan waktu lama untuk memilah semuanya, jadi Xiaoyan cukup memindahkan kursi dan duduk di depan pintu gudang bahan obat, menunggu hasil dari Sukian dan yang lainnya melihat sosok yang sibuk dengan sedikit senyum di bibirnya. Alasan mengapa dia menginginkan begitu banyak bahan obat bukan hanya untuk kembali memurnikan obat, tetapi juga untuk tujuan lain. Tepat setelah Sukian dan yang lainnya mengemas semua bahan obat, Xiaoyan perlahan berdiri. Tepat ketika dia hendak mengambil bahan obat, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan perlahan mengangkat kepalanya, menghadap ke langit timur sedikit aneh ketika mereka melihat perilakunya. Mereka tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Hanya Sukian yang memiliki ekspresi serius di wajahnya, karena dia bisa merasakan aura menakutkan datang ke sisi ini. Penatua Sukian, sepertinya rumah sakitmu sedang dalam masalah. Xiaoyan dengan santai memasukkan sejumlah besar kotak giok berisi bahan obat ke dalam ring nafas, lelaki tua itu akhirnya sampai di depan pintu. Lalu tiba waktunya menikmati penampilan mereka. Di atas langit, sosok yang penuh dengan keganasan tiba-tiba muncul di langit di atas halaman dalam yang menginvasi Canaan Colege. Semuanya berada di level Do Huang, dan level bintang mereka tidak rendah. Orang tua berambut darah yang memimpin mereka memiliki aura yang jauh lebih unggul dari para ahli Do Zong biasa. Apa itu? Xian mau tidak mau bertanya ketika dia merasakan aura yang sangat besar. Seharusnya seseorang dari Demon Flame Valley, kata Xiaoyan dengan tenang. Di bawah auranya, tidak peduli seberapa kuat tekanan dari langit, itu tidak mempengaruhi King Lin dan Xian di sampingnya. Tuan muda benar, King Lin juga mengambil alih. Dia juga bertanggung jawab menangani banyak urusan klan Xiao beberapa waktu lalu, dan dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang pembagian kekuasaan di wilayah sudut hitam. Pemimpinnya seharusnya adalah pendiri Demon Flame Valley, Old Demon. Tampaknya berasal dari periode yang sama dengan Dekan Canaan Colege. Kekuatannya tidak terduga, dan orang di belakangnya pasti berasal dari Demon Flame Valley. Semua orang kuat di atas level Do Huang bintang 5. Dan Tetua Agung Fang Yan memiliki satu kaki dalam keberadaan Do Zong. Jika mereka bergabung, mereka cukup untuk bersaing dengan orang-orang Do Zong yang kuat. Iblis tua hantu tua, tinju Sukian mengepal sedikit, dan tubuhnya dengan cepat terbang ke langit. Pada saat yang sama, orang-orang kuat yang bersembunyi di halaman dalam juga mengikuti. Dengan kekuatan Akademi Kanaan, mereka cukup untuk menyapu hitam pojok. Kekuatan kelas 1 di wilayah ini masih terbilang tidak berdaya saat menghadapi kelompok orang ini. Tentu saja, Xiaoyan juga tahu bahwa ada beberapa penjaga yang kuat di Akademi Kanaan, tetapi orang-orang itu telah mengasingkan diri sepanjang tahun. Jika ini bukan situasi hidup dan mati, mereka tidak akan pernah muncul dengan mudah, jadi konfrontasi ini, Kanaan perguruan tinggi tidak diragukan lagi berada pada posisi yang sangat dirugikan. Ternyata itu kamu, Sukian. Iblis tua itu memandang Sukian dengan acuh tak acuh dan berkata, saat aku melihatmu saat itu, kamu hanyalah Do Huang kecil.
Aku tidak menyangka kamu juga akan menjadi Do Huang, dipromosikan sekarang. Di tingkat Douzong, dia telah menjadi ketua-ketua Universitas Kanaan. Segalanya benar-benar tidak dapat diprediksi. Iblis tua, lembah api iblis, dan Universitas Kanaan saya selalu berhubungan baik. Apa tujuannya? Su Qian memandang lelaki tua berambut darah di depannya dengan serius. Bahkan dia harus berhati-hati saat menghadapi orang yang merupakan dekan Canaan Chollege pada saat yang sama. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Aku tidak akan datang ke Canaan Chollege-mu. Aku di sini hanya untuk mendapatkan sesuatu. Setan tua hantu tua berkata perlahan, aku sudah lama mendengar ada api yang aneh di Universitas Kanaanmu. Serahkan, berikan padaku dan aku akan pergi. Aku berjanji tidak akan menyakiti siapapun di Universitas Kanaan. Bagaimana dengan itu? Setelah mendengar ini, wajah Su Qian menjadi gelap keberadaannya di Canaan Chollege mereka. Bagaimana dia bisa menyerahkannya begitu saja kepada iblis tua? Dia mendengus dingin dan berkata, apakah menurutmu Canaan Chollege kita adalah kesemek yang lembut dan bisa disembelih oleh orang lain? Jangan pernah memikirkannya jika kamu ingin api yang aneh. Kalau begitu, maka tidak apa-apa. Jangan salahkan aku karena tidak mengingat perasaan lama kita, ayo kita lakukan. Iblis tua berjalan perlahan dengan kaki di kekosongan, dan keempat tetua di belakang dia mengikutinya dari dekat. Penatua Dekan Batin, temui musuh. Setelah melihat ini, Su Qian melambaikan tangannya, dan Penatua Dekan Batin segera terbang ke depan dan bertarung cepat dengan orang-orang dari lembah api iblis. Tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat api iblis itu lembah kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Universitas Kanaan. Setelah hanya satu pertemuan, Su Qian dipukuli oleh iblis tua dan muntah darah dan mundur iblis tua. Pada saat yang sama ketika Su Qian dipukul mundur oleh iblis tua, para tetua batin lainnya juga dipukul mundur oleh beberapa tetua dari lembah api iblis. Kekuatan mereka sendiri lebih kuat dari para tetua batin ini dapat mengeluarkan semacam api semu yang luar biasa. Dengan nyala api unik ini, para tetua itu bukanlah tandingan mereka. Iblis tua, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh Akademi Kanaanku? Su Qian menyeka darah dari sudut mulutnya dan berteriak dengan marah. Ku bilang, tujuan kedatanganku ke sini hanya untuk api aneh. Jika kamu terus melawan, jangan salahkan aku karena tidak menyelamatkan muka Mang Tianqi. Setan tua hantu tua mendengus, dengan nada menghina. Jika dekan benar-benar ada di sini, apakah kamu berani mengerahkan pasukan seperti ini? Aku khawatir kamu tidak tahu kemana kamu pergi sejak lama. Su Qian mencibir. Dia juga tahu sesuatu tentang iblis tua ini lalu ada cukup banyak keluhan antara dia dan iblis tua itu. Jika dekannya benar-benar ada di Canaan Chollege, dia pasti akan berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Aku memang takut padanya, tapi dia tidak ada di sini sekarang. Kata-kata Su Qian juga membuat iblis tua itu memiliki niat membunuh. Adapun kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepadaku seperti ini. Hanya 2 bintang. Zong, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Bertarung. Xiao Yan memandang kedua belah pihak yang saling berhadapan di atas dan berbisik di dalam hatinya, jika kamu tidak bertarung sampai mati, bagaimana saya bisa sukses? Meskipun iblis tua cukup mendominasi di permukaan, jika dia punya pilihan, iblis tua tidak ingin memprovokasi Akademi Kanaan tanpa alasan. Perguruan tinggi juga cukup takut, belum lagi iblis tua itu sendiri sebenarnya tidak membutuhkan api aneh itu. Meskipun dia adalah pendiri Demon Flame Valley, Demon tua itu sendiri bukanlah atribut api, tetapi memiliki atribut es yang berlawanan. Bahkan jika dia mendapatkan api aneh, itu tidak akan berguna. Alasan mengapa iblis tua hantu tua mengambil resiko besar untuk datang ke Akademi Kanaan untuk merebut api aneh itu adalah karena beberapa waktu yang lalu, seorang pria misterius yang diselimuti kabut hitam mendatanginya dan memberitahunya bahwa dia bisa membantunya menerobos ke Douzon Alam, tapi prasyaratnya adalah mendapatkan api aneh Akademi Kanaan. Jika orang lain mengatakan ini, setan tua hantu tua pasti akan mencibirnya, tetapi orang itu adalah anggota Istana Jiwa. Dia telah berada di wilayah sudut hitam selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman tentang kekuatan misterius ini. Kemampuan ini bantu dirimu untuk menerobos ke Douzon. Jika dia berhasil menerobos ke Douzon, dia tidak perlu terlalu takut bahkan jika Mang Tianqi kembali. Inilah sebabnya dia bersedia mengambil risiko seperti itu. Tentu saja, kekuatan iblis tua melawan Mang Tianqi saat ini masih pada level ketika dia meninggalkan Canaan Chollege.
Yang tidak dia ketahui adalah bahwa kekuatan Dekan saat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Menghadapi iblis tua yang menyerang dengan seluruh kekuatannya, Su Qian, yang hampir tidak bisa menahan beberapa gerakan, terpaksa berada dalam bahaya. Pada saat ini, iblis tua itu benar-benar marah, jadi serangannya cukup kejam, dia akan takut dengan kekuatan Mang Tianqi dan tidak berani membunuhnya. Tetapi sekarang, dengan kekuatan misterius Istana Jiwa sebagai pendukungnya, bahkan Mang Tianqi tidak dapat melakukan apapun padanya. Melihat Su Qian yang dipukuli di langit, Ziyan dengan cepat melebarkan sayapnya untuk membantu, tapi dia ditarik ke bawah oleh Xiao Yan saat dia lepas landas. Ziyan tiba-tiba berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Douzong bintang 7, kamu akan mati jika naik ke sana. Tunggu di sini sementara aku pergi membantu." Xiao Yan mengusap kepala Ziyan, lalu dengan cepat terbang ke langit. Setelah akhirnya menyiapkan panggung, dia tentu saja harus pergi, bangun dan tampil. Di ujung lain medan perang, dengan suara ledakan dahsyat, sesosok tubuh jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Sosok itu tidak lain adalah Su Qian di pihak Akademi Kanaan Wakil Presiden halaman luar, tapi dia dalam keadaan agak malu saat ini. Dia jelas terluka parah dalam pertempuran tadi. Lawannya adalah tetua agung dari Demon Flame Valley, Fang Yan. Meskipun kedua belah pihak berada di level puncak Do Huang, Fang Yan jauh lebih kuat darinya. Selain itu, yang terakhir memiliki bantuan api semu yang aneh, dan kekuatannya bahkan lebih kuat, justru karena itulah dia dikalahkan oleh lawan dengan begitu cepat. Hu Qian tua, menderita kematian. Pada saat yang sama ketika Hu Qian ditembak jatuh, dialek di atas langit juga memadatkan serangan energi yang sangat dahsyat. Dengan penampilan seperti itu, jika itu menimpa Hu Qian, bahkan jika dia adalah Ado Huang eksistensi tingkat puncak mungkin akan mati di tempat. Tepat ketika serangan itu hendak mengenai Hu Qian, seorang pemuda berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan Hu Qian dengan lambaian lengan bajunya, dia langsung menjinakkan serangan energi yang tampaknya kuat itu. "Siapa kamu? Ini adalah masalah antara Demon Flame Valley dan Canaan Colege. Tolong jangan ikut campur." Melihat seseorang tiba-tiba mengganggu, Fang Yan dan yang lainnya dengan cepat mundur, meskipun pria berjubah hitam yang mengambil tindakan tampak seperti itu luar biasa mudah, tapi itu bisa dilihat dari caranya dia mampu dengan mudah menyelesaikan serangan Fang Yan barusan. Pemuda berjubah hitam ini sama sekali tidak kalah dengan mereka dalam hal kekuatan. "Din Hu Qian, kamu baik-baik saja?" Xiao Yan mengabaikan Fang Yan dan orang lain di depannya. "Kakek." Pada saat ini, seorang gadis seumuran dengan Xiao Yan berlari dengan cepat dan membantu Hu Qian di tanah. Dilihat dari judulnya, dia seharusnya adalah cucu Hu Qian, tapi dia memiliki bakat yang cukup bagus. Dia sudah mendekati level master pertarungan ketika dia berusia kurang dari 14 tahun, dan dia dianggap jenius yang tiada taranya di Kekaisaran Jiama. "Saya baik-baik saja." Petik 2, Hu Qian perlahan berdiri dengan dukungan cucunya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Terima kasih, Tuan Xiao Yan, atas bantuan Anda. Canaan Colege dan aku tidak masalah, tapi aku sangat menyukai gadis itu Ziyan. Demi dia, aku tidak akan berdiam diri." Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan sebuah pil terbang ke tangan Hu Qian. "Din Hu Qian, jaga dirimu baik-baik dulu, dan serahkan orang-orang ini padaku." Bocah sombong. Fang Yan dan yang lainnya juga sedikit marah ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan sebenarnya ingin berurusan dengan mereka sendirian. "Kami di Demon Flame Lembah kamu tidak tahu di mana harus minum susu ketika kamu berada di wilayah sudut hitam. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini kepadaku." Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu melangkah maju dan muncul dengan cepat. Di langit, ketika mereka melihat kecepatan Xiao Yan yang menakutkan, terutama ketika dia melihat bahwa dia bisa melayang di udara tanpa menggunakan sayap semangat juangnya, ekspresi Fang Yan dan yang lainnya juga berubah. "Douzong." Orang-orang dari Demon Flame Valley, tetapi juga cucu Hu Qian terkejut. Tuan Xiao Yan yang misterius ini tampaknya hampir seumuran dengannya, tetapi dia hanya berada di level seorang pejuang, tetapi dia telah mencapai level tersebut, seorang pejuang, tingkat Zong. Dan Fang Yan dan yang lainnya merasa lebih tidak nyaman. Mereka telah terjebak di tingkat Kaisar Dou selama beberapa dekade tanpa ada tanda-tanda menembus ke tingkat Douzong. Mereka telah mencapai tingkat yang sulit mereka temukan pada usia seperti itu. Bagaimana hal ini dapat mencegah timbulnya rasa iri di hati mereka jika mereka menyentuh alam seperti itu?
Tapi kecemburuan tetaplah kecemburuan, dan mereka juga tahu betul seberapa besar dampak kemunculan tiba-tiba Douzong dari musuh saat ini terhadap situasi pertempuran. Sementara Xiao Yan meledak dengan momentum Douzong, iblis tua juga memperhatikan situasi di lapangan. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menekan Douzong bintang rendah, tetapi jika dia menghadapi dua Douzong pada saat yang sama, jika demikian, bahkan dia akan melakukannya, tidak akan mampu mengalahkannya, dan akan lebih sulit lagi untuk merebut api aneh itu. Fang Yan, bawa seseorang dan tahan anak itu. Aku akan membantumu setelah aku selesai berurusan dengan Suqian. Iblis tua itu sekali lagi menjatuhkan Suqian dengan telapak tangannya, lalu berbalik dan berteriak dengan marah. Suqian secara alami menyadari pikiran setan tua hantu tua, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menahan hantu tua setan tua, berharap setelah Xiao Yan mengalahkan Fang Yan dan yang lainnya, mereka berdua dapat bekerja sama untuk menghadapi setan tua hantu tua. Sempoannya cukup bagus, tapi Xiao Yan memandang Fang Yan dan yang lainnya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Barisan seperti ini tampak menakutkan, tapi itu bukan apa-apa baginya sedang berperang melawan kaisar, dia punya bisakah itu diselesaikan dengan mudah, apalagi sekarang. Oleh karena itu, pertarungan ini ditakdirkan menjadi pertarungan satu sisi. Setelah tangan menelan jiwa naga hitam keluar, Fang Yan dan yang lainnya mengertakkan gigi. Mereka juga tahu betapa tidak menguntungkannya pertempuran itu bagi mereka begitu Xiao Yan diizinkan melepaskan tangannya. Oleh karena itu, mereka berhenti mengambil tindakan, dan sidik jari mereka berubah satu demi satu. Kemudian, 4 api abu-abu muda tiba-tiba naik ke langit dari kepala keempat orang itu, dan akhirnya menyatu menjadi api abu-abu kecoklatan di udara. Melihat nyala api berwarna abu-abu kecoklatan, Xiao Yan pun sedikit mengangkat alisnya. Ia sudah tidak asing lagi dengan nyala api ini, karena ia juga memiliki nyala api serupa di tubuhnya, karena nyala api ini adalah miliknya. Api transformasi yang digunakan untuk mengeluarkan Demonic Fury Fire Lotus sebelum. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa transformasi api lawan jelas tingkatnya lebih buruk daripada milik Xiao Yan. Bagaimanapun, Nongyan Jue yang dipraktikkan oleh Xiao Yan adalah versi perbaikan dari iblis lama. Meskipun iblis tua itu sendiri tidak mengetahuinya sekarang, teknik yang dia tingkatkan dengan susah payah sebenarnya telah berhasil dipraktikkan oleh orang lain. Apakah hanya ini yang kamu punya? Xiao Yan tersenyum ringan. Kumpulan api ini lebih dari cukup untuk menghadapi makhluk setingkat Dou Huang, tapi jelas jauh dari cukup untuk menghadapi Douzong. Dan dalam hal ini, Fang Yan yang lain jelas-jelas menyadarinya, jadi setelah memadatkan api, jejak tangan mereka terus berubah. Kemudian, dalam api abu-abu kecoklatan, seekor burung api raksasa perlahan mengembun dan terbentuk, bintang api Phoenix. Memandangi burung api abu-abu kecoklatan yang tingginya lebih dari 10 kaki. Tingkat kondensasi api ini mungkin tampak ajaib bagi orang lain, tetapi bagi Xiao Yan, itu hanya dapat dianggap sebagai permainan anak-anak. Bagaimanapun, dia adalah ahli bermain api di kehidupan sebelumnya benua yang bisa menandingi kemampuan kendalinya. Oleh karena itu, burung api yang tampak agung ini sama sekali tidak layak untuk disebutkan kepada Xiao Yan. Mendengar komentar Xiao Yan, wajah Fang Yan menjadi sedikit pucat, tapi dia jelas mengerti bahwa tingkat transformasi menjadi api saja tidak cukup untuk mengancam Douzong. Oleh karena itu, ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan dia menghadapi beberapa tetua iblis lainnya. Flame Valley berteriak, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, pengorbanan api. Beberapa tetua lembah api iblis, termasuk Fang Yan, menggigit lidah mereka pada saat yang sama dan menyemburkan seteguk darah merah cerah dialeknya. Keempat golongan darah membentuk golongan darah coklat, dan akhirnya dilemparkan ke langit berbintang api Phoenix. Darah ini adalah darah esensi paling murni di tubuh mereka, dan juga cukup menguras tenaga mereka. Namun, burung Phoenix api langit berbintang ini menjadi sangat kuat setelah menerima esensi dan darah dari 4 dialek. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi merah darah, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba meningkat pesat, dan bahkan nafasnya itu juga melonjak beberapa kali, dan sekarang ini Phoenix api langit berbintang sudah cukup untuk mengancam keberadaan Douzong yang asli. Ah, apakah kamu akhirnya selesai? Melihat burung Phoenix api berwarna merah darah di langit berbintang, Xiao Yan juga menguap sedikit dengan bosan. Kecepatan castingnya agak lambat, usaha yang telah mereka kumpulkan, sudah cukup baginya untuk menggunakan mata nirwana untuk membunuh masing-masing orang ini ratusan kali,
tetapi untuk menghadapi orang-orang ini, dia sebenarnya tidak membutuhkan gerakan mata api ninja. Dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Ayo, aku ingin melihat apa hebatnya api semu luar biasa yang telah kamu persiapkan begitu lama. Aku tidak akan mengecewakanmu." Lalu jari itu tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan, dan mata kosong dari Starfire Phoenix menjadi merah darah karena menyerap esensi dan darah dari 4 orang, dan bahkan memiliki sedikit kecerdasan setelah seruan nyaring, angin panas yang mengerikan menerpa Xiao Yan dengan ganas. Tangan menelan jiwa naga hitam. Melihat burung api berwarna darah yang begitu dekat, telapak tangan Xiao Yan yang terulur tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Dia dengan ringan menamparnya dengan telapak tangannya, dan raungan naga tiba-tiba terdengar melalui langit. Naga raksasa yang terkondensasi dari energi hitam tiba-tiba muncul di langit. Ia mengelilingi tubuhnya menjadi sebuah cincin, dan di tengah cincin tersebut terdapat tirai cahaya hitam yang terlihat sangat lemah. Dari kejauhan, terlihat seperti lubang hitam kecil, yang terlihat cukup aneh. Saat lubang hitam terbentuk, kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba meledak darinya. Ketika kekuatan hisap itu pecah, burung Phoenix api langit berbintang yang mengancam tenggelam langsung ke dalam lubang hitam apinya juga tersedot langsung ke dalam lubang hitam. Sementara burung Phoenix api langit berbintang ditelan oleh lubang hitam, ekspresi keempat orang di Fang Yan juga berubah. Mereka semua bisa merasakan bahwa hubungan antara mereka dan Hua Shenghuo terputus secara paksa dengan cara yang sangat arogan. Saat mereka membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, seteguk darah muncrat dari mulut mereka. Berbeda dengan darah yang mereka muncrat saat mempersembahkan kurban ke api. Bagaimanapun, burung Phoenix api langit berbintang itu memadatkan sebagian besar semangat juang mereka, dan lenyapnya juga akan menyebabkan kekuatan mereka anjlok dengan cepat dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, karena hilangnya esensi dan darah mereka, orang-orang ini juga akan meninggalkan gejala sisa permanen. Mungkin mereka akan tetap berada di level Do Huang selamanya di masa depan, dan tidak akan pernah ada terobosan apapun. Tentu saja, dengan tindakan Xiao Yan, Style, meski orang-orang ini tidak mengalami gejala sisa, mereka tidak akan mengalami kemajuan apapun setelah hari ini. Alasannya sangat sederhana, karena hari ini adalah hari matinya keempat dialek tersebut. Pada saat ini, warna gelap di telapak tangan Xiao Yan telah memudar, dan bahkan lingkaran hitam di langit telah menghilang, dan dengan itu, tidak ada lagi api yang dihasilkan oleh Fang Yan dan yang lainnya, dengan sedikit senyuman di bibirnya. Sang Yang berkata, "Phoenix api langit berbintangmu tidak lebih dari itu." Melihat penampilan Xiao Yan, Fang Yan dan yang lainnya juga memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Tidak pernah terpikir bahwa kekuatan beberapa dari mereka dapat bersaing dengan orang-orang kuat Douzong. Serangannya tidak hanya tidak membahayakan Xiao Yan, tetapi dia juga dimangsa oleh lawannya hanya dalam satu pertemuan. Tentu saja, mereka tidak tahu berapa banyak lawan kuat yang telah dikuburkan oleh tangan penelan jiwa naga hitam Xiao Yan di kehidupan sebelumnya. Jurus ini lahir dari ras aneh yang disebut klan penelan jiwa, apalagi transformasi api belaka. Bahkan semangat juang, kekuatan jiwa, kekuatan hidup dan bahkan kekuatan darah dapat ditelan dan diubah menjadi kegunaannya sendiri. Jika Xiao Yan menggunakan gerakan ini di puncak kehidupan sebelumnya, dia bisa saja menelan semua makhluk dalam jarak 10.000 mil hanya dengan sebuah pikiran. Menggunakan jurus seperti ini untuk menghadapi beberapa orang yang jauh lebih rendah dari dirimu benar-benar seperti menggunakan pisau pembunuh naga yang panjangnya puluhan ribu meter untuk membunuh seekor ayam. Bajingan, beri kami api transformasi. Merasa tubuh mereka semakin lemah karena api transformasi diambil, wajah Fang Yan dan yang lainnya juga terlihat sangat aneh. "Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku seperti ini?" Xiao Yan tersenyum tipis. Tampaknya kehilangan api transformasi memang merupakan pukulan besar bagi orang-orang tua ini tidak memikirkan kekuatan mereka. Setelah melemah, berapa tingkat kelangsungan hidup mereka melawan Douzong sebelumnya. Melihat ekspresi setengah tersenyum Xiao Yan, Fang Yan dan yang lainnya tiba-tiba merasakan udara dingin mengalir dari telapak kaki mereka ke Tianling Jie, karena mereka tiba-tiba menemukan bahwa sosok di depan mereka tampaknya menjadi jauh lebih tidak nyata, yaitu untuk mengatakan, "Apakah ini bayangan setelahnya?" Sebelum mereka sempat mengingatkan mereka merasakan angin kencang yang dahsyat menerpa dada mereka pada saat yang bersamaan. Energi yang membara secara langsung menyebabkan darah muncrat dari mulut mereka. Ketiga tetua yang lebih lemah bahkan langsung menderita akibat pukulan ini terputus. Hanya Fang Yan yang tidak mati di tempat,
tapi dia takut dengan kekuatan menakutkan Xiao Yan. Apakah kamu, Mo Yan Xiao, pemimpin klan Xiao? Fang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, terlepas dari luka di dalam tubuhnya. Dalam serangan tadi, dia melihat penguasa berat berwarna hitam pekat, dan ini senjata berada tepat di depannya. Itu adalah senjata khas dari pemimpin klan Xiao. Pemimpin klan Xiao yang dikabarkan memang memiliki kekuatan yang menakutkan di level Douzong. Selamat, jawabanmu benar, dan kamu akan memenangkan hadiah. Saat suara tawa terdengar di belakangnya, Fang Yan juga merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Sebelum dia bisa menundukkan kepalanya untuk memeriksa lukanya, rasa sakit yang membara api datang dari tubuhnya meledak, merenggut nyawanya sepenuhnya. Setelah dengan santai berurusan dengan Fang Yan dan yang lainnya, Xiao Yan juga berbalik untuk melihat ke arah Suqian, di mana pertempuran lain juga memiliki pemenang. Dengan ledakan dahsyat, Suqian dibunuh oleh iblis tua. Melihat penampilan Suqian yang menyedihkan, akan sulit baginya untuk terus bertarung dalam waktu singkat. Tapi ini normal, bagaimanapun, jarak antara dia dan iblis tua terlalu besar. Tidak mudah untuk bertahan dalam ronde ini. Bahkan lebih mustahil lagi untuk mengalahkan iblis tua. Setelah melukai Suqian dengan parah, iblis tua itu tidak terus mengejarnya, sebaliknya, dia berbalik untuk melihat ke arah Xiao Yan. Dia melirik mayat Fang Yan dan yang lainnya, dan ada sedikit kemarahan di kedalamannya mata. Emosi, apakah kamu membunuh Fang Yan dan yang lainnya? Mereka hanya sekelompok semut, bunuh saja mereka, apalagi mereka. Bahkan jika itu bajingan tua sepertimu, jika dia benar-benar mati, dia akan mati, hanya sepotong daging busuk. Kamu setelah tinggal di wilayah sudut hitam selama bertahun-tahun, bukannya kamu tidak memahami kebenaran ini, kan? Anak laki-laki berlidah tajam, mata iblis tua menjadi dingin. Dia selalu melindungi kekurangannya. Hari ini, Xiao Yan membunuh 4 tetua lembah api iblis di depannya dan bahkan mengejeknya. Oh Bendi berkata, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi tirani setelah menerobos Douzong. Hari ini saya akan memberitahu kamu apa artinya ada dunia di luar dunia, dan ada orang di luar dunia. Kamu, seekor anjing tua, berani mengatakan ini. Jika kamu memiliki kemampuan, carilah orang itu. Dekan Universitas Kanaan, Xiao Yan mencibir dengan nada menghina, aku belum membuat kemajuan apapun setelah hidup begitu lama, jadi saya hanya berani bersembunyi di Black Corner Domain dan mendominasi sekelompok junior. Yang lain di periode yang sama siapapun yang memiliki potensi telah lama dihormati. Apa kelebihan yang dimiliki anjing tua seperti Anda selain berumur panjang? Kata-kata Xiao Yan yang licik dan kasar langsung membuat mata iblis tua itu berkedut. Para tetua di bawah tidak bisa tidak mengagumi Xiao Yan. Bajingan, setelah aku menangkapmu, aku pasti akan memotong lidahmu untuk melihat bagaimana kamu masih bisa menggunakan lidahmu. Setan tua hantu tua melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, serangkaian paku es dingin muncul menusuk ke arah kepala Xiao Yan. Namun, saat hendak mengenai kepala Xiao Yan, ia melewati udara dari udara tipis. Afterimage, pupil iblis tua sedikit menyusut, dan dia dengan cepat berbalik, hanya untuk melihat sosok Xiao Yan muncul di belakangnya pada suatu saat, dan penguasa gelap yang berat itu menunjuk dengan keras ke kepalanya. Hantu tua bukanlah orang biasa. Menghadapi serangan mendadak ini, dia dengan cepat mengerahkan udara dingin di sekitarnya, dan kemudian kristal es hitam transparan mengembun di depannya, menghalangi satu kaki Xiao Yan. Namun, iblis tua itu masih terpaksa mundur dalam jarak tertentu dengan kekuatan kaki ini. Dia melihat bekas retakan pada kristal es dengan sedikit keterkejutan di matanya. Nak, kekuatan kasarmu cukup kuat, tapi jangan khawatir, setelah aku mengalahkanmu, aku akan memotong anggota tubuhmu sendiri. Kamu bahkan tidak bisa menahan beberapa kata kutukan, kamu sungguh sia-sia. Mendengar kata-kata iblis tua itu, Xiao Yan gemetar kepalanya dan berkata dengan sinis, kamu bajingan tua dengan otak berair, apakah kamu ingin aku mengajarimu beberapa kata? Sejujurnya, jika menyangkut perkelahian, Xiao Yan telah kehilangan banyak hal di kehidupan sebelumnya, tapi kalau soal kemampuan mengutuk orang, Saint of Demonic Urat yang mewarisi budaya kutukan bumi memang tidak kalah dari siapapun. Bagaimana penduduk asli daratan pendendam yang hanya berhenti pada tahap menyebut orang bajingan dan memiliki adat istiadat rakyat yang sederhana bisa dibandingkan dengan penduduk bumi yang bisa membawa 18 generasi nenek moyang bersama mereka dalam satu kalimat. Kamu bajingan, dihina oleh Xiao Yan di depan umum,
mata iblis tua itu juga meledak dengan niat membunuh. Dia melambaikan lengan bajunya, dan tumpukan es hitam legam yang tak terhitung jumlahnya mengembun dari telapak tangannya, membanjiri langit dan bumi ditembakkan dengan keras. Pemungut es itu tampak tidak mencolok, tetapi salah satu dari mereka memiliki kekuatan mematikan untuk membunuh Do Huang yang kuat. 1000 duri es fantasi. Namun, dalam menghadapi serangan ini, wajah Xiao Yan menjadi tenang. Dia melambaikan telapak tangannya, dan api biru dengan cepat menyebar ke segala arah. Suhu yang mengerikan membuat seluruh ruangan terbakar rasa distorsi, dan kerucut es hitam yang sangat tajam itu langsung terbakar oleh api biru. Melihat pemandangan ini, wajah iblis tua juga berubah. Dia melihat api biru samar di samping Xiao Yan dan berkata perlahan, "Api aneh. Aku tidak menyangka kamu memiliki metode seperti itu. Pantas saja Fang Yan dan yang lainnya akan mati di tanganmu. Kamu tidak memerlukan hal semacam ini untuk menangani sampah semacam itu," kata Xiao Yan dengan tenang. "Jangan mengira kamu bisa bersaing denganku hanya karena kamu memiliki api yang aneh. Saat aku sangat berkuasa di wilayah sudut hitam, kamu tidak tahu di mana harus memberiku makan." Iblis tua itu tiba-tiba membentuk segel, dan kemudian udara dingin hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak. Dan ketika keluar, itu benar-benar menahan suhu tinggi yang mengerikan yang dibawa oleh api aneh. Saat udara dingin melonjak, pedang es hitam besar mengembun, teknik pedang kondensasi es. Pedang es hitam terbentuk, di bawahnya wajah Suqian juga menjadi sangat jelek. Meskipun dia jauh, dia masih bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam pedang raksasa es itu. Kekuatan mengerikan itu pasti bisa membunuh dua orang sekte yang bertarung langsung terkena pukulan keras dan bahkan terbunuh di tempat. Tidak bisakah kalian mengubah dialogmu? Aku hampir bosan mendengarnya, tapi itu benar. Hanya bajingan yang suka membandingkan umur mereka dengan orang lain. Pantas saja kamu begitu suka mengatakan ini. Melihat senjata besar Xiao Yan tertawa kecil pada pedang es hitam legam itu. Dia menjentikkan jarinya, dan api biru segera menutupi seluruh tubuh Xuan Zongqi. Kemudian, gelombang teror sudah cukup untuk menakuti semua orang. Bagaimana mungkin, merasakan energi mengerikan yang keluar dari tubuh Xiao Yan, tubuh iblis tua itu juga mundur dengan keras, meskipun dia tidak tahu jurus macam apa yang digunakan Xiao Yan. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan jurus ini sangat kuat. Jika dia tidak hati-hati, dia bahkan mungkin jatuh ke tangannya. Tebasan King Feng Shuyan. Sebelum iblis tua itu dapat mengambil tindakan, Xiao Yan menebas dengan satu kaki, dan kemudian, cahaya tajam setinggi ratusan kaki ditembakkan ke arah iblis tua dengan momentum seperti itu dia segera membubarkan pedang es hitam dan dengan cepat mengerahkan ratusan cermin es hitam, bukan untuk memblokir serangan, tetapi untuk memperjuangkan waktu mundurnya. Namun, yang tidak dia duga adalah cahaya yang tampak tajam itu langsung hancur berkeping-keping saat mendarat di cermin es pertama. Adegan lucu ini membuat iblis tua yang awalnya berpikir untuk melarikan diri itu menjadi linglung, tetapi pada saat ini, suara angin bertiup tiba-tiba datang dari belakangnya, dan sosok Xiao Yan muncul di belakangnya di beberapa titik. Di telapak tangannya, segel cahaya energi yang menyilaukan dengan cepat terbentuk, buka segel gunung. Cahaya energi yang menyilaukan segel jatuh di dada iblis tua, dan ledakan menggelegar tiba-tiba bergema. Bahkan dengan kekuatan iblis tua, Douzong bintang 7, dia dapat menahannya dari depan darah dan mundur terus-menerus. Dia tidak menyangka bahwa serangan yang tampaknya kuat sebelumnya hanyalah tipuan, dia juga tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar menguasai keterampilan bertarung semacam ini. Setelah mengusir iblis tua itu, Xiao Yan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia mengeluarkan pil dan melemparkannya ke mulutnya. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan gerakan seperti menyebarkan segel gunung, secara alami itu tidak akan memakan banyak waktu. Faktanya, jika dia baru saja menggunakan segel ketiga dari segel kaisar untuk menutupi tanah, kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar, dan dia bahkan mungkin telah mengalahkan iblis tua di tempat, tetapi dia juga memiliki tujuan lain. Jadi itu bukan upaya habis-habisan. Sama seperti jika dia menggunakan 3 transformasi misterius api surgawi atau menggunakan keterampilan bertarung yang kuat sejak awal, dia bisa dengan cepat mengalahkan iblis tua itu. Namun, untuk menunda waktu, dia tidak menggunakan hal-hal itu, dan sekarang, penundaan akan segera berakhir. Boom! Saat kedua belah pihak saling berhadapan, suara keras tiba-tiba terdengar dari samping.
Xiao Yan berbalik dan melihat bahwa bangunan bernama Menara Pemurnian Tianfen Qi tiba-tiba bergetar hebat, diikuti oleh tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Puncak Menara Pemurnian Qi Tianfen tiba-tiba meledak, dan kemudian, pilar cahaya magma merah meletus dari puncak menara. Segera setelah itu, ular piton api besar yang tak terlihat menjulurkan kepalanya dari pilar cahaya magma, dan mengeluarkan suara mendesis yang tajam. Ia menggelengkan kepalanya, dan magma yang tak terhitung jumlahnya tumpah dari tubuhnya. Dimanapun magma tumpah, api yang tak terhitung jumlahnya muncul, dari kejauhan terlihat seperti lautan api. Bagaimana mungkin, segel api hati jatuh, sebenarnya rusak. Di bawah, Su Qian, yang terluka parah, melihat pemandangan ini dan juga terkejut api hati jatuh semakin kuat. Ia menjadi kuat, tapi tidak mungkin bisa menembus segel itu dalam beberapa tahun terakhir. Tapi apa yang terjadi sekarang? Api hati jatuh. Melihat ular piton api yang tak terlihat, Xiao Yan juga mengangkat alisnya sedikit. Api jenis ini peringkatnya satu lebih tinggi dari Hai Xin Yan yang telah dia taklukkan sebelumnya. Efek memadamkan ki dan memurnikan tulang. Dapat membangkitkan api batin untuk mempercepat budidaya, sehingga disebut juga alat curang dalam budidaya. Awalnya, segel Akademi Kanaan dapat dipertahankan setidaknya 4 atau 5 tahun lagi sebelum api hati jatuh sempat pecah. Namun, karena campur tangan seseorang, kebakaran aneh terjadi lebih awal, dan sekarang Su Qian dan Hu Qian terluka parah dan tidak mampu mempertahankan segelnya, jadi dia hanya bisa menyaksikan api hati jatuh keluar dari menara. Teknik pedang kondensasi es. Ketika kedua belah pihak terganggu oleh ukuran sinyan yang jatuh, iblis tua itu tiba-tiba memimpin. Pedang es gelap yang sebelumnya dia gunakan mengembun lagi dan dengan keras menghadap Xiao Yan saat itu. Xiao Yan tidak bertindak seberani sebelumnya. Dia terpaksa mundur terus-menerus oleh pedang es gelap ini. Saat mundur, Xiao Yan sendiri sedikit mengagumi dirinya sendiri. Dengan kemampuan aktingnya, dia melepaskannya. Anda bisa mendapatkan patung di bumi. Pada saat yang sama ketika Xiao Yan terpaksa mundur, sosok iblis tua itu juga bersinar, dan segel tangan yang sangat rumit terlihat di tangannya. Kemudian udara dingin hitam legam yang tak terhitung jumlahnya dengan darah merah mengalir dari permukaan tubuhnya meluas dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi awan hitam dingin yang besar, menyelimuti ular piton api yang tak terlihat di dalamnya, darahnya membeku dan langit membeku. Iblis tua itu layak berada di level Douzong bintang 7. Semangat juang atribut esnya lebih dari 100 kali lebih kuat dari Hai Bodong. Udara dingin yang terkondensasi dengan seluruh kekuatannya pada saat ini mampu menekan bahkan api yang aneh. Piton api yang tak terlihat terus berjuang di awan hitam, tetapi pada akhirnya itu terkondensasi oleh udara dingin yang mengerikan. Melihat adegan ini, Xiao Yan, yang terpaksa melarikan diri karena malu oleh pedang es, menunjukkan senyuman. Dia akhirnya berhasil. Agar lelaki tua ini berhasil, ketika dia membuka segel api hati yang jatuh, dia khusus masuk ke dalam setelah menambahkan beberapa bahan untuk melemahkan sebagian kekuatan api hati jatuh. Setan tua hantu tua berhasil. Sejak dia memasuki Akademi Kanaan, dia menggunakan metode rahasia untuk memadatkan klon jiwa dan menyelinap ke Menara Pemurnian Qi Tianfen, dan dia sendiri menggunakan masalah bahan obat untuk menunda waktu, untuk membiarkan hati yang jatuh berkobar, itu pecah pada waktu yang tepat sehingga iblis tua dapat mengambilnya. Adapun mengapa Xiao Yan tahu bahwa iblis tua akan datang untuk merebut api aneh itu, tentu saja ada alasan lain. Hahaha, saat udara hitam dingin menyelimuti api hati jatuh, iblis tua juga tersenyum penuh semangat. Jejak tangannya berubah, dan awan hitam dingin dengan cepat menyusut, dan akhirnya berubah menjadi kristal es hitam seukuran kepalan tangan yang tertahan di telapak tangan, dari tangannya, dan nyala api yang tak terlihat samar-samar terlihat di tengah kristal es hitam. Itulah asal mula api hati yang jatuh. Nah, ada hal penting yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan bermain denganmu kali ini. Lain kali kita bertemu, aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Setelah mengambil api hati jatuh ke tangannya, iblis tua juga melihatnya itu dengan senyuman garang. Melihat Xiao Yan, selama dia menyerahkan api aneh di tangannya kepada orang-orang di Istana Jiwa, dia akan bisa menerobos Douzun sesuai keinginannya seluruh Akademi Kanaan untuk membalas kebencian di hatinya. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Melihat iblis tua itu ingin melarikan diri, Xiao Yan segera berlari mengejarnya. Namun, kecepatannya sepertinya masih kalah dengan iblis tua itu, tapi dia tidak berniat menyerah. Sosok-sosok itu menghilang satu demi satu di langit Canaan Colege.
Suqian melihat pemandangan di langit dengan ekspresi pahit di wajahnya, hanya bisa berharap Xiao Yan bisa mendapatkan kembali api hati yang jatuh. Setelah meraih api hati yang jatuh dengan siasat, iblis tua juga dengan cepat terbang menuju lembah api iblis. Dia bisa merasakan Xiao Yan mengejar di belakangnya, tetapi karena kecepatannya, jarak antara kedua sisi juga menjadi semakin jauh, sampai akhirnya mereka kehabisan nafas. Setelah mengetahui hal ini, iblis tua itu mencibir dengan jijik jauh di belakang. Namun, meskipun dia menyingkirkan Xiao Yan, dia sudah mengambil keputusan. Setelah menerobos Douzun, hal pertama yang dia lakukan adalah membunuh anak laki-laki ini dan pasukannya secara langsung membunuhnya. Setelah mengetahui tentang 4 tetua lembah api iblis, bakatnya saja sudah cukup untuk menakutinya. Musuh seperti ini harus diatasi sebelum ia tumbuh dewasa. Tepat ketika dia hendak memasuki jangkauan lembah api iblis, iblis tua tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia dengan cepat bergerak maju dan melihat seorang anak laki-laki berambut hitam duduk di atas batu hitam gelap di mulut Demon Flame Valley, bermain dengan tangannya. Api muncul di layar. Ketika dia melihat iblis tua itu, dia juga mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman. "Kamu sangat lambat, aku sudah lama menunggumu." Yan duduk di pintu masuk lembah, murid iblis tua sedikit menyusut. Bagaimana anak ini bisa datang ke lembah api iblis lebih awal dari yang dia tinggalkan? Sementara pikiran di dalam hatinya berputar, iblis tua itu juga mengeluarkan peluit tajam. Bagaimanapun, disinilah markasnya berada. Namun, setelah suara gemuruh keluar, tidak ada yang datang. Setelah menyadari hal ini, hati iblis tua sedikit tenggelam. Perkembangan masalah tampaknya sedikit di luar dugaannya. Xiao Yan memandang iblis tua dengan jelek itu, ekspresi dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia menggeliat dan berkata dengan malas, "Orang tua, sebaiknya kamu menghemat energimu, tidak ada yang akan datang, karena selagi aku menunggumu, masuklah dan bunuh semua orangmu, tidak ada yang tersisa." Mendengar kata-kata Xiao Yan, kelopak mata iblis tua itu juga bergetar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa anak laki-laki ini tidak berbohong. Dia telah melakukan semuanya sendiri. Lembah api iblis yang diciptakan telah sepenuhnya dibunuh oleh anak ini. Dia mengatupkan giginya, niat membunuh berkobar di wajahnya. Kalian benar-benar kejam. Satu sama lain, bukankah itu yang kalian pikirkan sebelumnya? Apakah kalian membunuh semua pasukanku? Oke, saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda orang tua. Apakah Anda ingin mengambil inisiatif untuk menyerahkan api aneh di tangan Anda kepada saya, atau menunggu saya memberikannya kepada Anda? Setelah dipukuli sampai mati, kamu bisa mengambil api aneh itu lagi. Hanya kamu. Iblis tua tertawa dengan marah. Dia memegang tangannya dan dengan cepat menyambungkan paku es yang tak terhitung jumlahnya ke dalam pedang es yang gelap, mengarahkannya ke Xiao Yan. Kepalanya tertembak menjauh, dan di saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mundur. Menurutnya, pedang es ini cukup untuk menahan Xiao Yan, dan dia juga bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa berurusan denganku dengan bendamu ini? Melihat iblis tua itu menggunakan metode ini lagi, Xiao Yan juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan kemudian dengan suara auman naga, raksasa gelap denaga terbang keluar dari telapak tangannya, dan akhirnya berubah menjadi lingkaran cahaya gelap yang menelan pedang es sepenuhnya. Setelah lubang hitam menelan pedang es gelap, itu tidak menghilang secara langsung seperti sebelumnya, hanya bergetar sedikit. Saat berikutnya, cahaya hitam legam dengan cepat keluar darinya dan mengejar hantu tua itu. Jelas pedang es yang baru saja ditelan, tapi iblis tua itu bisa merasakan bahwa dia benar-benar kehilangan kendali atas pedang itu. Di bawah penghalang pedang es, tubuh iblis tua yang mundur terpaksa berhenti, dan dia mencoba yang terbaik untuk menghadapi gerakannya yang dulu sombong. Sementara iblis tua itu melawan pedang es, sosok Xiao Yan juga menghilang secara misterius. Di saat yang sama, iblis tua itu tiba-tiba merasakan angin kencang yang mengerikan datang dari belakangnya. Dia dengan cepat berbalik dan melihat tinju dengan kilau emas tiba-tiba meledak. Kekuatan mengerikan yang dibawa oleh tinju itu membuat iblis tua itu sedikit ketakutan. Dia dengan cepat mengembunkan perisai es di depannya, tetapi perisai es itu meledak saat tinju itu menghantamnya. Angin kencang yang berkobar menyebar dan langsung menghempaskan iblis tua itu ratusan meter. Sebelum iblis tua bisa menstabilkan tubuhnya, pedang es hitam datang satu demi satu, hampir meledakkan kepalanya.
Brengsek. Setelah menghindari pedang es, iblis tua itu meraung dengan marah. Dia dengan cepat mengeluarkan apa yang tampak seperti token giok dari cincin itu, dan kemudian dengan ganasnya hancur. Jangan mengira kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu bersembunyi kekuatanmu. Aku juga punya kartu truf tersembunyi. Bersiaplah untuk mati. Melihat kemunculan iblis tua itu, wajah Xiaoyan menunjukkan sedikit kemarahan. Dengan senyum tipis, dia tidak menghentikan tindakan iblis tua itu. Sebaliknya, dia menyilangkan lengannya dan menunggu dengan tenang untuk sesuatu. Segera, kabut hitam tebal muncul dari pegunungan yang dalam, dan dia dengan cepat menyapunya. Ketika dia tiba di sisi setan tua hantu tua, dia melirik kristal es hitam di milik setan tua hantu tua tangan, lalu mengangguk dan berkata, "Bagus sekali, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tuan Pelindung, anak ini telah merusak perbuatan baikku berkali-kali, dan bahkan membunuh seluruh api iblis sekte lembah. Saya harap Tuan Pelindung akan membunuhnya bersama saya." Setan bumi tua berkata dengan hormat. "Jie, dia hanya seorang Douzong, dan dia benar-benar bisa memaksamu melakukan kekacauan seperti itu. Jadi terserahlah, ayo kita hadapi dia bersamamu hari ini." Semburan tawa aneh datang dari kabut hitam. "Iblis tua, ayo serang bersama, jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri." Ya, mendengar ini, iblis tua itu juga tertawa galak, dan dia segera membentuk segel tangan, dan energi menakutkan dengan cepat naik, dan kabut hitam di sampingnya saat ini, dia juga mengumpulkan serangan yang kuat. Menghadapi serangan kedua pria itu, Xiaoyan memasang ekspresi tenang. Tidak hanya itu, ada juga tatapan lucu di matanya. Tepat ketika serangan iblis tua hendak pecah, kabut hitam di sampingnya menyerang lebih dulu. Energi agung yang terkandung dalam serangan itu membuat iblis tua itu sedikit ketakutan dan harus menghela nafas, layak menjadi anggota Istana Jiwa. Dia benar-benar bisa menampilkan keterampilan bertarung tingkat lanjut. Dengan bantuannya, akan sangat mudah untuk membunuh anak ini. Namun tak lama kemudian, senyuman di wajahnya tiba-tiba mengeras, karena serangan itu sebenarnya ditujukan padanya. Puff! Serangan mendadak itu langsung meruntuhkan dada iblis tua itu. Serangan awalnya yang terkonsentrasi terhenti, dan serangan balik yang ditimbulkan secara langsung menyebabkan iblis tua yang sudah terluka parah bahkan lebih buruk lagi. Tepat ketika dia muntah darah dan mundur dari pukulannya, kekuatan hisap yang kuat meledak dari telapak tangan Xiaoyan, menyegel bongkahan es. Kristal es hitam api terkumpul di tangannya. "Tuan Setan Bumi, terima kasih atas hadiahnya." Xiaoyan melihat kristal es hitam di tangannya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Setelah berusaha keras, dia akhirnya mendapatkan benda ini. "Terima kasih Earth Demon." Hantu tua itu adalah kontributor hebat, yang membantunya memenangkan Valen Heart Flame. Kenapa? Iblis tua bahkan tidak melihat api hati yang jatuh yang telah diambil. Dia menoleh dengan lesu, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mendengar pertanyaan dari iblis tua, tawa yang jelas terdengar dari kabut hitam. "Kenapa?" "Karena kamu terlalu bodoh." Mendengar ini, ekspresi ngeri di wajah iblis tua itu menjadi lebih intens, tapi kali ini tidak karena apa yang dikatakan kabut hitam, tetapi karena suara yang berasal dari kabut hitam itu persis sama dengan suara Xiaoyan. Dia teringat sesuatu dan dengan cepat menoleh untuk melihat Xiaoyan, hanya untuk melihat Xiaoyan terbatuk dan berkata dalam suara serak yang sangat dia kenal, "Iblis tua, kamu anjing yang baik, Jie." Dengan pemahaman Xiaoyan tentang Istana Jiwa, dia secara alami bisa meniru orang-orang di Istana Jiwa lagi. Itu tidak lebih mudah. Bahkan di kehidupan sebelumnya, karena perilakunya terlalu dekat dengan Istana Jiwa dan dia mengenakan jubah hitam setiap hari, banyak orang menganggapnya sebagai anggota Istana Jiwa. "Kamu." Setelah mendengar ini, setan tua bagaimana mungkin Gui masih tidak mengerti bahwa dia telah dibodohi oleh orang ini. Tidak ada pelindung Istana Jiwa dari awal hingga akhir. Itu semua adalah pertunjukan yang dimainkan oleh orang ini, hanya menggunakan dirinya sendiri untuk merebut api aneh, dan saat menggunakannya, dia juga mengusir seluruh lembah api iblis. Dia tidak membiarkannya marah. "Aku akan membunuhmu." Dia memandang Xiaoyan dengan sedih dan marah, mengaum, dan bergegas menuju Xiaoyan, tapi sebelum dia bisa mendekati Xiaoyan, mata Xiaoyan berbinar dengan warna biru samar, cahaya, dua sinar api meledak, langsung ke mata iblis tua, dan disertai dengan tangisan yang menyedihkan. Orang kuat Douzong yang telah berada di wilayah sudut hitam selama bertahun-tahun benar-benar hilang. Saat ini, Xiaoyan tidak hanya memiliki jenis api aneh tambahan,
tetapi alam jiwanya juga telah ditingkatkan ke alam spiritual. Selain itu, api jiwa juga telah diintegrasikan ke dalam mata api nirvana, menjadikan keterampilan bertarung yang sudah menakutkan ini lebih kuat. Pada level ini, bahkan master pertarungan level tinggi seperti Old Demon Old Ghost, yang beberapa bintang lebih tinggi darinya, langsung terbunuh tanpa pertahanan, yang menunjukkan betapa kuatnya skill bertarung ini. Melihat iblis tua yang benar-benar kehabisan nafas, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, dan dengan lambaian tangannya, dia memasukkan tubuhnya ke dalam Yuhai Naji Douzong. Kamu bisa mengambil mayatnya kembali untuk memurnikan boneka atau melakukan hal lain, tapi sekarang, dia tidak punya waktu untuk menangani mayat ini. Xiao Yan memegang kristal es hitam dan kembali ke lembah api iblis. Semua orang di sini telah dibersihkan olehnya, dan semua koleksi di dalamnya secara alami telah dijarah olehnya. Lingkungan relatif tenang, sehingga merupakan tempat yang baik untuk retret. Setelah akhirnya mendapatkan Valen Heart Flame, Xiao Yan secara alami tidak akan mengembalikannya ke Canaan Cholege. Namun, King Lin dan yang lainnya masih menunggunya di Canaan Cholege, jadi tidak mungkin Xiao Yan kembali duluan seperti yang dia lakukan saat dia mendapatkannya. Hai Xinyan, cara terbaik untuk membuat rencana setelah tiba di klan Xiao adalah dengan memperbaikinya secara langsung sekarang. Setelah memanggil boneka-boneka yang telah dia sempurnakan dan mengendalikan mereka untuk menjaga pintu, Xiao Yan melepaskan segel api hati yang jatuh. Karena penekanan udara dingin, api tak kasat mata yang awalnya sombong ini, nafas pada saat ini dia juga tampak lamban. Namun, secara alami tidak mungkin bagi hantu tua iblis tua untuk mencapai langkah ini. Alasan mengapa ia berada dalam keadaan lamban adalah karena ketika segelnya dibuka, Xiao Yan diam-diam menggunakan mata nirvana versi api jiwa di atasnya. Setelah melemahkan kecerdasannya sendiri, setan tua hantu tua berhasil. Setelah mengekstraksi api asli dari api hati jatuh, Xiao Yan memanggil kursi teratai hijau dan duduk bersila di atasnya sebelum menghirup api ke dalam tubuhnya. Meskipun dengan peningkatan kekuatannya, kursi teratai hijau membawa peningkatan dalam budidaya tidak sekuat sebelumnya, tapi masih bisa meningkatkan efeknya sedikit banyak. Menggunakan benda ini saat memurnikan api aneh bisa dianggap sebagai lapisan perlindungan tambahan. Saat api hati jatuh memasuki tubuh, suhu tinggi yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Namun, suhu tinggi ini secara alami tidak berarti apa-apa bagi Xiao Yan, yang telah memurnikan beberapa jenis api alien, apalagi dikatakan bahwa Xiao Yan juga telah mengembangkan tubuh emas mengkilap kecil, dan tubuh fisiknya telah lama dipengaruhi oleh energi magma. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras api hati jatuh berjuang, ia tidak dapat melakukan apapun pada Xiao Yan. Sebaliknya, kecerdasan spiritual yang dibawanya secara paksa dihapus oleh kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat, dan setelah kecerdasan spiritual tersebut dihapus, api yang ganas berangsur-angsur menjadi jinak, dan di bawah tarikan Fenduo Douqi, api itu secara bertahap bergabung dengan beberapa api aneh lainnya di dalam tubuh. Penggabungan api aneh pada awalnya merupakan proses yang sangat panjang. Namun, sekarang kekuatan Xiao Yan telah mencapai tingkat Douzong, menyempurnakan tingkat api aneh ini tidak akan memakan waktu dan melelahkan seperti sebelumnya, apalagi dia harus melakukannya terlebih dahulu. Dia sudah sepenuhnya siap, sehingga api hati jatuh berhasil diintegrasikan olehnya tanpa menimbulkan masalah apapun pada Xiao Yan. Mungkin karena tubuh api hati jatuh adalah api yang tidak terlihat, api aneh baru setelah fusi masih berwarna biru, tetapi warna hitamnya lebih dalam dari sebelumnya. Sepertinya tidak banyak berubah, jadi Xiao Yan tidak memberikannya nama baru dan masih menyebutnya Zhou Yu Huan Xin Huo. Pemurnian api aneh kali ini tidak meningkat separah sebelumnya. Setelah beberapa waktu latihan sebelumnya, serta beberapa kekuatan obat dari rumput roh api ambergris yang diperoleh Xian, sebenarnya sangat dekat dengan kekuatan tersebut, dari tingkat budidaya Sekte Dou Bintang 2, tetapi setelah memurnikan dan menjatuhkan Xinyan kali ini, itu hanya meningkat menjadi 3 bintang dan kemudian berhenti tiba-tiba, dan akhirnya bertahan di puncak Douzong Bintang 4. Xiao Yan tidak terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun, kesenjangan antara Douzong jauh lebih besar daripada kesenjangan antara Dou Huang. Merasakan nafas yang sangat dekat dengan Douzong Bintang 5 di tubuhnya, Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia menjentikkan jarinya dan melemparkan benih teratai api bumi ke dalam mulutnya. Jika menyerah sekarang dan mencoba menerobos di masa depan pasti akan membutuhkan lebih banyak waktu, jadi Xiao Yan langsung menelan benih teratai api bumi dan menggunakan energi murni di dalamnya untuk menerobos ke alam bintang 5 dalam satu gerakan.
Douzong Bintang 5. Tampaknya jika Anda ingin meningkatkan lebih banyak level di masa depan, Anda harus menemukan api aneh tingkat tinggi itu. Yan sedikit dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Meskipun dia masih memiliki api aneh yang ditempatkan pada Ratu Medusa, peringkat api batin King Lian terlalu rendah bahkan jika itu dimurnikan, apakah itu dapat ditingkatkan dengan 1 bintang adalah sebuah pertanyaan. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan melepaskan King Lian Earth Heart Fire karena hal ini. Bagaimanapun, jika Fen Jue miliknya ingin naik ke tingkat surga, energi dari api aneh ini sangat diperlukan. Jue juga berhasil. Dia telah berevolusi dari tingkat menengah di tingkat bumi ke tingkat lanjutan di tingkat bumi, tetapi jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum mencapai tingkat surga. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xiao Yan merasakan panas yang tiba-tiba di tubuhnya. Namun, kali ini, dia telah bersiap untuk itu. Sebelum api jahat itu pecah, dia keluar dari ring mengeluarkan ramuan dingin dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu ramuan itu memasuki tubuh, arus dingin keluar, dengan paksa menghilangkan api jahat. Seperti kata pepatah, setiap gigitan membuat Anda lebih bijak. Bagaimana mungkin Xiao Yan, yang pernah dirugikan oleh hal ini, menjadi korbannya untuk kedua kalinya? Setelah menekan api jahat di tubuhnya, Xiao Yan juga mengeluarkan beberapa potongan gambar dari Naji. Ini adalah pecahan dari pecahan api iblis teratai murni yang dia kumpulkan mendapatkannya di tangannya, dan yang lainnya dia temukan dari Najinya setelah membunuh Master Sekte dari 8 gerbang di Tanah Guiksu. Selama dia mengumpulkan yang terakhir, ketika ruang api iblis terbuka, dia bisa mendapatkan yang murni api setan teratai. Namun, peta api iblis terakhir hanya dapat diperoleh setelah tiba di Zhongsu. Tidak ada harapan di wilayah sudut hitam. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia memenuhi syarat untuk pergi ke Zhongsu. Beberapa hal di sini perlu diselesaikan, seperti air liur inkarnasi bodi, api batin King Lian. Sepertinya masalah pergi ke Zhongsu harus menunggu beberapa saat. Xiao Yan mengumpulkan sisa fotonya api iblis. Dia berdiri dan hendak bangun dan kembali ke Canaan Colege ketika dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat kuat mendekat dengan cepat. Ketika dia merasakan aura itu, ekspresi Xiao Yan juga berubah, dan kemudian dia segera mengubah aslinya boneka dan roset teratai hijau dibawa kembali ke dalam ring. Saat berikutnya dia menyingkirkan barang-barang itu, langit-langit di atas kepalanya tiba-tiba hancur. Kemudian, rantai yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, seperti ular berbisa, menembak ke arah Xiao Yan. Menghadapi serangan mendadak, Xiao Yan memegang tangannya, dan Xuan Zongzi dengan cepat muncul di tangannya. Api biru menutupi penggarisnya, dan kemudian dia menghantam rantai itu dengan angin yang berkobar. Penguasa gelombang pemakan api, penguasa berat dan rantai itu bertabrakan satu sama lain, meletus menjadi angin kencang yang menakutkan. Namun, serangan mengerikan yang cukup untuk melukai Douzong Bintang 9 itu langsung dipaksa mundur oleh rantai hitam itu. Yan sendiri adalah dia terpesona oleh energi yang dibawa pada rantai itu. Dan ketika dia merasakan kekuatan mengerikan datang dari lengannya, Xiao Yan sedikit mengernyit, Douzun. Ruang di sekitar Xiao Yan tiba-tiba menjadi terdistorsi, penghalang luar angkasa muncul di sekujur tubuhnya, menghalangi semua rute pelariannya. Kemudian, di udara, seorang wanita berpakaian hitam berdiri di atas rantai dan menatapnya dengan dingin, Xiao Yan, kan? Aku sudah lama mencarimu, waktunya, Jie. Saat dia melihat Xiao Yan, Hun Moli bahkan ingin menangis, berpikir bahwa selama periode waktu ini, dia telah berjalan ke dalam kabut beracun, berenang di lahar, dan memanjat di gurun. Memasuki laut untuk apa? Bukankah karena bocah cilik ini? Dia bahkan ingin mencubit dirinya sendiri sekarang untuk melihat apakah dia sedang bermimpi. Memang benar, itu terlalu sulit. Apakah kamu dari klan jiwa? Xiao Yan merasakan aura wanita berbaju hitam, dan ekspresinya menjadi serius. Dengan kekuatan jiwa pada tingkat spiritual, dia secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan pria ini seharusnya berada di urutan kelima. Xing Douzun di sekelilingnya berada satu tingkat di belakangnya. Kekuatan semacam ini, bahkan jika ditempatkan di istana jiwa, dapat dianggap sebagai tipe Tianzun, yang lebih dari satu langkah lebih tinggi dari pelindung dan lainnya. Oh, bagaimana kamu melihatnya? Wanita berbaju hitam itu berkata dengan terkejut ketika dia melihat Xiao Yan bisa mengungkapkan asal-usulnya. Ini sangat sederhana, selain kalian klan jiwa, siapa lagi yang akan tertawa begitu keras? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam,
merasa sedikit beruntung karena dia telah menerobos ke Douzong dan memurnikan beberapa jenis api aneh pada level ini. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia melirik wanita berbaju hitam dan terus bertanya, "Kamu seharusnya dikirim oleh pria itu, Hundaer, kan?" Selain pemahaman tentang kekuatan istana jiwa, tidak mungkin bagi orang untuk mengetahui siapa mereka pada periode ini. Bahkan jika itu adalah bagian dari Kaisar Gyokuno Tuoshe milik keluarga Xiao, mereka harus menargetkan ayah mereka sendiri, bukan diri mereka sendiri. Ayo. Terlebih lagi, apakah itu klan jiwa atau istana jiwa, struktur organisasi mereka sangat besar, yang menyebabkan fenomena aneh. Ketika organisasi ini menjalankan tugas, seringkali organisasi ini mendorong satu tautan pada satu waktu, yang berarti akibatnya, sang master dari istana jiwa mungkin meminta Dosage untuk melakukan tugas ini pada awalnya, tapi Douzong lah yang pada akhirnya berangkat. Tapi wanita berbaju hitam yang muncul kali ini jauh melampaui batas wilayah eksistensi tingkat Douzun bintang 5 muncul di sini. Terus terang, dia pasti bisa menyapu sebagian besar pasukan dalam satu hari. Kecuali dekan Universitas Kanaan kembali, tidak ada yang bisa menandinginya. Ini jelas bukan gaya istana jiwa. Hanya Hundaer yang akan mengirim orang kuat setingkat ini untuk menghadapinya ketika kekuatannya masih lemah. Tentu saja, Xiao Yan juga tahu bahwa bukan karena Hundaer tidak ingin mengirim orang suci yang bertarung, melainkan tetapi karena dia dengan statusnya saat ini, saya khawatir dia tidak dapat memobilisasi orang di level Doseng. Ketika dia berada di akhir kekuatannya, Hundaer juga bukanlah pemimpin klan jiwa yang menutupi langit dengan satu tangan di kehidupan sebelumnya. Namun, titik awalnya jauh lebih tinggi daripada milik Xiao. "Kamu benar-benar kenal Nona?" Hun Moli memandang Xiao Yan dengan heran. Dia yakin Hundaer tidak pernah meninggalkan wilayah klan Hun sejak dia lahir, dan Xiao Yan ini bahkan tidak pernah berhubungan dengan Zongzu, yang bahkan lebih mustahil. Mereka berhubungan dengan klan jiwa, tapi mengapa mereka berdua tampaknya sangat mengenal satu sama lain? Benar saja, dia juga ada di sini. Xiao Yan menghela nafas pelan. Faktanya, setelah kelahirannya kembali, dia telah memikirkan kemungkinan ini. Ini juga alasan mengapa dia segera meninggalkan keluarga Xiao setelah menerobos Douse. Selain membuat dirinya lebih kuat dengan cepat, dia juga bersiap menghadapi kemungkinan serangan. Tanpa diduga, orang-orang ini masih datang ke rumahnya. Namun, ini baik-baik saja. Bagaimanapun, tanpa dia, dunia ini akan terlalu membosankan. Xiao Yan perlahan menggenggam pegangan penguasa Xuanzong, dan Hundaer terlahir kembali. Kabar buruk juga merupakan kabar baik. Di kehidupan sebelumnya, dia dan Hundaer telah terjerat selama ratusan tahun tanpa pemenang, dan keluhan ini dibiarkan begitu saja di kehidupan ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.